Sekjen PDIP Hasto tersangka, Ketum PKB sebut proses hukum harus terus berjalan. Wapres Gibran soal KPK tetapkan Hasto tersangka. Sepang dan Buriram jadi lokasi tes pramusim MotoGP 2025. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam dan luar negeri. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Ajeng Tiara. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong kelompok tani di Kabupaten Langkat untuk bisa lebih produktif. Karena itu Gibran memastikan untuk segala persoalan dan kebutuhan dari kelompok tani untuk bisa diakomodir oleh Kementerian Pertanian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penyerahan traktor untuk penanaman padi untuk kelompok tani di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera. Dalam kesempatan itu kehadiran Gibran juga didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Gibran meminta Kementerian Pertanian untuk akomodir kebutuhan kelompok tani dengan harapan para petani nanti bisa lebih produktivitas. Gibran mengatakan dalam setiap agenda rapat kabinet, Presiden Prabowo selalu sampaikan persoalan pertanian dapat selesai cepat, sehingga target swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu singkat. Sekali lagi, ini butuh kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada di sini, terutama Bapak Ibu dari kelompok tani. Kita ingin meningkatkan produktivitas dan juga ini sekali lagi mohon Pak Menteri untuk bekerja dengan lintas kementerian karena tadi Bapak-Bapak mengeluhkan masalah irigasi dan juga sambungan-sambungannya. Jadi kita pengen ini segera diselesaikan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Roni Talapesi menegaskan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Hasto merupakan bentuk politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan. Roni mengatakan partainya menduga pengenaan pasal obstruction of justice hanyalah formalitas teknis hukum. Alasan sesungguhnya ialah motif politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Roni Talapesi menegaskan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Hasto merupakan bentuk politisasi hukum dan pemindahan yang dipaksakan. Roni mengatakan partainya menduga pengenaan pasal obstruction of justice hanyalah formalitas teknis hukum saja. Alasan sesungguhnya dari penetapan ialah motif politik. Roni mengatakan beberapa politisasi hukum yang dimaksud seperti adanya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial. Dan dengan bocornya SPDP kepada media massa yang harusnya bersifat rahasia yang harusnya hanya diberikan pada pihak terkait, sementara tidak adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan Hasto sepanjang tahun 2024. Beberapa hal terkait dengan penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh PDI Perjuangan oleh KPK. Ini masalahnya kita lagi sibuk Natalan, ini kita dikasih hadiah Natal dengan Sekjen masuk ditetapkan jadi tersangka, jadi sorry. Nah, sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana Kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan Sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh penyidik KPK terkait dugaan korupsi. Menurut Caimin, proses hukum harus terus berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu siang.
Pria yang akrab disapa Cak Imin tidak menanggapi secara luas karena tidak mengetahui pasti permasalahannya. Namun demikian dirinya sebut secara normatif bahwa proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik KPK harus tetap berjalan. Saya nggak ada tanggapan, tapi ya silakan aja. Kita tunggu apa perkembangan. Saya tidak terlalu kecil memahami masalahnya. Ya tentu normatifnya ya semua proses hukum harus berjalan. Ya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan perayaan Natal di Solo, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya tersebut, Wapres Gibran berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga toleransi. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau pelaksanaan Misa Natal di Gereja Bethel Indonesia atau GBI Solo, Jawa Tengah, Rabu 25 Desember 2024. Kehadiran Wapres Gibran ini juga mendapat sambutan meriah dari jemaat gereja. Mereka sangat antusias bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dalam kunjungannya ini, Wapres Gibran mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani di seluruh Indonesia. Gibran berharap semoga kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih senantiasa menyertai segenap rakyat Indonesia. Wapres Gibran juga mengucapkan terima kasih pada jajaran TNI, Polri, ASN, serta seluruh komponen bangsa yang berperan aktif menciptakan suasana Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang aman. Gibran juga menyampaikan bahwa hal itu sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gibran pun berharap kedamaian, keselamatan, dan cinta kasih menyertai semua lapisan masyarakat. Mampir aja ke El Sade, kan tiap tahun saya mampir ke sini. Kebetulan lagi kosong saya mampir ke sini. Doanya untuk toleransi di Solo gimana, Mas? Saya kira sudah cukup baik ya. Jadi dari zaman sebelum saya, zaman setelah saya kira untuk toleransi masih dipertahankan dan diperbaiki terus di tahun ke tahun. Seperti diketahui, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka baru saja mengunjungi Gereja HKBP Agul di Medan dengan didampingi istri Selvi Gibran Rakabuming. Selain untuk mengecek persiapan perayaan Natal di Kota Medan, kunjungan tersebut juga diharapkan dapat mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis melalui penguatan semangat persatuan dan toleransi antar umat beragama. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan doa dan harapan Tahun Baru 2025 membawa perdamaian dan keberkahan untuk seluruh rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Dalam keterangannya melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo berharap umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan damai, serta menerima berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden Prabowo juga menyampaikan doa dan harapan agar Tahun Baru 2025 membawa perdamaian, kebaikan, dan keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan selamat Tahun Baru 2025. Semoga Tahun Baru membawa perdamaian,
kebaikan, dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya pemirsa, bagi Anda yang masih bingung menentukan destinasi wisata tahun ini, Taman Marga Satwa Ragunan bisa menjadi pilihan yang menarik. Dengan harga tiket yang terjangkau, Anda dan keluarga dapat menikmati berbagai satwa dan wahana seru selama liburan. Selengkapnya bersama jurnalis Berita Nasional TV Syana Sairus dan juru kamera Anggada Agung. Pemirsa Berita Nasional TV, saat ini saya sedang berada di Taman Marga Satwa Ragunan. Bagi para pemirsa Berita Nasional TV yang belum memiliki tempat wisata untuk liburan bersama keluarga pada tahun ini, Taman Marga Satwa Ragunan bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga Anda. Dengan cukup membayar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, Anda sudah dapat menikmati dan melihat-lihat langsung bermacam jenis satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan Taman Marga Satwa Ragunan juga menyiapkan berbagai macam wahana yang bisa Anda naikin dan nikmati bersama dengan keluarga dengan cukup membayar Rp2.500 hingga Rp18.000. Taman Marga Satwa Ragunan juga menyiapkan tema pada tahun ini, yaitu sinergi dalam harmoni, kelestarian satwa menuju kota global, seperti Keeper Talk atau edukasi yang bisa Anda dan anak-anak lakukan di Taman Marga Satwa Ragunan, dan juga sampai dengan feeding time, yaitu melihat langsung proses pemberian makan kepada para satwa. Dan Taman Marga Satwa Ragunan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini buka pada pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Sana Sairus, Anggada Agung melaporkan untuk Berita Nasional TV. Hari Raya Natal, jumlah penumpang kereta cepat Wush yang melakukan perjalanan dari Stasiun Halim, Makassar, Jakarta Timur menuju Bandung, Jawa Barat mengalami peningkatan cukup signifikan. Sementara sebanyak 175.000 tiket juga telah terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru. Stasiun kereta cepat atau Wush di Halim, Makassar, Jakarta Timur dipadati puluhan ribu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Mereka memanfaatkan momen liburan bersama keluarga. Nampak para calon penumpang turut dilengkapi dengan barang bawaan untuk bekal di tempat liburannya masing-masing. General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Hairunisa mengatakan bahwa pada Hari Raya Natal ini jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan pada masa libur biasanya. Selain itu, sebanyak 175.000 tiket juga telah terjual dalam momen libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi peningkatan jumlah calon penumpang akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun mendatang. Sementara pihak KCIC turut menghadirkan Santa Claus mulai dari stasiun hingga di dalam kereta untuk menghibur para penumpang khususnya anak-anak selama perjalanan. Pada saat momen libur Natal ini peningkatan penumpang terjadi cukup signifikan ya, bahkan hingga 20% jika dibandingkan masa libur di hari biasa. Dan secara total sebanyak 175.000 tiket sudah terjual untuk perjalanan di masa momen libur Natal dan Tahun Baru. Dan tentunya kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa karena memang pada saat momen ini banyak sekali mereka yang membawa keluarga, sehingga perhatikan kembali barang bawaannya, jangan sampai tertinggal, dan perhatikan juga anak-anaknya yang mungkin menggunakan fasilitas bermain di stasiun Wush ataupun area-area lainnya. Ya, selain angkutan darat dan laut yang dipadati oleh penumpang di libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur juga mengalami kenaikan jumlah penumpang yang akan bepergian menggunakan moda angkutan udara. Otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dipadati oleh penumpang yang menggunakan moda transportasi udara. Pelonjakan jumlah penumpang ini dilihat dari tiket keberangkatan pada hari ini yang mengalami kenaikan sebanyak 20% dari hari biasa.
Pada hari biasa, otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma biasanya memberangkatkan 10.000 penumpang. Namun di libur Nataru ini jumlah penumpang bisa mencapai 15.000 per harinya. Denpasar, Bali, dan Surabaya masih menjadi tujuan favorit bagi penumpang pesawat yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Untuk Pulau Sumatera sendiri, tujuan Bandara Internasional Kuala Namu dan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin, Palembang, juga menjadi salah satu destinasi penerbangan favorit di luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi dapat kami laporkan tentang kondisi Bandara Udara Internasional Halim Perdana Kusuma di hari ini, di tanggal 25 Desember 2024. Jadi memang terlihat adanya peningkatan penumpang dibandingkan hari biasa ya. Kalau normally-nya rata-rata sini daily itu average-nya di angka 10.000 per day-nya. Nah di hari ini dan di masa Nataru ini kemarin hampir mencapai angka 12.000 lebih, seperti itu. Kenaikan jumlah penumpang di Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga karena faktor turunnya harga tiket pesawat yang sebelumnya sudah diinstruksikan oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Tiket pesawat tujuan Bali yang biasanya dijual pada puncak liburan seharga 2 juta, kini dijual dengan harga Rp1.500.000. Diprediksi jumlah lonjakan penumpang yang akan menggunakan moda transportasi udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma masih terus melonjak hingga pekan depan. Iya, saya mau ke Bali, tapi kali ini liburannya sama teman-teman. Sama teman-teman. Berarti sampai tahun baru nanti berarti? Iya, sampai after tahun baru. Tentunya sangat menguntungkan ya buat saya gitu, karena berbeda sekali dengan harga sebelum-sebelumnya. Itu saya kalau ke Bali itu bisa sampai hampir 2 juta kalau dari Halim, tapi untuk saat ini saya dapat harga sekitar di bawah 1,5 juta. Itu jadi saya sangat menguntungkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan respon soal penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. KPK mengumumkan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto menjadi tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buron. KPK mendasarkan penetapan tersangka terhadap Hasto pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pak Hasto kan tersangka KPK. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Karena selalu dikait-kaitkan dengan Tanya ke KPK. Nggak ada kaitannya ya? Nggak ada kaitan. Polisi mengamankan benda mencurigakan yang ditemukan dari sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa kemarin. Diduga 2 benda tersebut berasal dari peninggalan Jepang. Inilah video amatir detik-detik tim penjinak bom dari Gegana Polri mengevakuasi 2 benda mencurigakan dari jenis mortir dari dalam sebuah rumah mewah. Penemuan 2 mortir ini berawal dari laporan pekerja rumah yang ditugaskan pemilik rumah untuk bersih-bersih karena rumah baru dibeli. Pekerja yang kaget dengan adanya mortir tersebut kemudian menghubungi pemilik rumah dan pemilik rumah menghubungi kepolisian. Proses evakuasi yang melibatkan pasukan khusus penjinak bom memakan waktu lebih kurang 3 jam. Sementara rumah yang menjadi lokasi penemuan merupakan rumah yang baru dibeli dan telah kosong lebih kurang 5 bulan. Suasananya sih belum benar ya. Awalnya cuma 1-2 mobil yang datang, lama-lama mobil orang datang mobil begananya tuh. Nah, masuk itu lihat-lihat ke dalam, baru datang tim begananya. Lamanya datang tim begananya pakai seragam di luar, masuk mobil ke dalam. Udah kita nggak ada kemana lagi dah tuh. Sempet di polis lain atau gimana bang? Nggak ada. Cuma kayak tadi polisi pada di luar sini aja semua. Berapa banyak personil bang? Wah kurang tahu dah. Main ada berapa mobil tuh. Banyak pokoknya. Ya. Tapi apa tahu nggak di dalam ada apa gitu? Informasinya sih gitu. Tapi kita nggak tahu barangnya gitu. Ada apa ya? Informasinya apa yang ada di masyarakat? Cuma kayak apa namanya? Mortir. Mortir aja udah. Berapa banyak infonya? 2. Ada 2. Oh. Ini rumah kosong atau gimana bang? Awalnya mah ada orangnya kan pindah dijual. Oh. Nah,
pas lagi beres-beres kata yang jaga nemuin barang itu. Gitu. Nah dilaporin kata ke anak bosnya. Anak bosnya langsung manggil tuh temennya apa nggak tahu dah polisinya. Datang dilihatin aja benar ada, baru pada datang semua. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Wacana dedolarasi kembali menggaung di antara negara anggota BRICS, kelompok geopolitik negara emerging markets, namun pengamat pesimistis dolar akan bisa digantikan oleh mata uang lain ataupun mata uang bersama. Selengkapnya dalam laporan tim VOA. Ketidakpercayaan dan perbedaan di antara negara anggota BRICS seperti India dan Tiongkok jadi batu sandungan besar untuk bisa sepakat akan mata uang gabungan, menurut pengamat. India is not supportive of this particular initiative. Any common currency is not going to help anyone. Only the dominant countries like China ultimately will dictate. So it is very difficult to develop a consensus to have a common currency. Namun India dan sejumlah negara anggota BRICS meningkatkan upaya bertransaksi menggunakan mata uang lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar. There are 17 countries that have been identified by the government of India with whom India wants to trade in either rupees or a bilateral currency. Diskusi terkait mata uang BRICS memperoleh momentum pada tahun 2022 setelah AS menjatuhkan sanksi ke Rusia mengikuti perang Ukraina dan meningkatnya ketegangan antara Barat dan Tiongkok. Mengikuti wacana dedolarisasi, Presiden terpilih Donald Trump berencana mengimplementasikan tarif 100% ke barang yang masuk dari negara anggota BRICS. Namun analis khawatir strategi ini justru akan beresiko pada pengucilan Amerika Serikat dari pasar global. Akhir Oktober lalu dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia, Indonesia menyatakan ketertarikan untuk jadi anggota BRICS. Ini diperkuat dengan pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto dalam ajang Indonesia-Brazil Business Forum pertengahan November lalu. Memang ingin mengatakan pada negara-negara Barat, Amerika Serikat, negara-negara Eropa bahwa kalian nggak bisa kontrol saya 100%, saya ini bebas juga, saya mau ke sana, mau ke sini. Kalau kalian butuh sesuatu ya kita deal lah, kita diskusikan, kalian mau kasih apa, saya mau ini. Sementara bagi anggota inti BRICS, keanggotaan negara baru akan bisa membantu postur geopolitik mereka. Kita harus memahaminya bahwa setiap negara di dalam BRICS ataupun yang mendaftar ke BRICS itu kepentingannya beda-beda. Ya seperti Cina, misalnya kecewa karena tidak, selalu dianggap musuh, padahal dia merasa dia nggak mengancam siapa-siapa. Rusia, sementara Rusia memang mungkin memanfaatkan ini untuk meningkatkan bargaining power mereka di hadapan negara-negara Barat, karena kalau enggak mereka nggak punya teman. Selain anggota inti Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, kelompok BRICS memperluas jaringannya mencakup Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan juga Mesir. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jemtiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.